Beberapa bulan ini, Pice lagi rajin banget ngeluarin video laptop gaming, tapi yang menggunakan prosesor besutan dari geng merah. Nah, kali ini Pice sudah siapkan kontendernya nih. Penantangnya yaitu laptop gaming dari Acer, tapi dengan spek prosesor Intel generasi ke-13 yang juga ditandemin dengan kartu grafis RTX 4000 series yang memiliki harga yang terjangkau. Seperti apa detailnya? Let's check it out. Halo guys, balik lagi bersama Pichel dan kali ini kita akan ngebahas sebuah laptop gaming dari Acer yaitu Acer Nitro V15 dengan kodenya itu ANV15-51. Laptop gaming ini punya spesifikasi sebagai berikut. Prosesor Intel generasi ke-13 yaitu Intel Core i5 13420H, RAM 8GB DDR5 Dual Channel 5,2 GHz, storage SSD NVMe 512GB dari Western Digital PCSN 740, integrated GPU Intel UHD Graphics Xe G4 48EUS dengan 1GB sharing memory, dan discrete GPU NVIDIA GeForce RTX 4050 laptop dengan dedicated memori sebesar 6GB dan layar IPS panel 15,6 inci matte finish dengan resolusi 1920x1080 atau Full HD dengan refresh rate sebesar 144Hz. Start dari bagian desain, laptop ini datang dengan tampilan yang memang biasa aja menurut Pichel. Selain hadir dengan tim color hitam dengan permukaan yang halus dan juga licin, bentuk bodi laptop gaming ini tuh juga kayak dibuat ngotak aja begitu. Yang memang dipadukan dengan sudut-sudut yang tegas di hampir setiap sisinya. Tapi kalau kita lihat pada display covernya, ini lumayan menarik karena Acer memberikan aksen grafis diagonal yang membuat display covernya jadi lebih berwarna gitu. Nggak polos hitam gitu lah, jadi nggak kayak kehidupan kita. Ya kayaknya polos-polos aja kayak gitu, nggak kurang warna gitu ya. Ditambah lagi di sini juga terdapat logo Nitro versi baru dengan silver finish yang makin membuat laptop ini makin lebih fresh, maco, gagah, dan juga tetap punya gaming look, tapi nggak kelihatan kayak lebay-lebay gimana gitu. Lalu kalau kita pindah ke sisi dalam, tampilannya memang nggak semeriah di bagian luar. Karena di sisi ini penampakannya tuh memang tergolong monoton. Bener-bener full black gitu. Paling jadi bagian color variationnya tuh datang dari logo Nitro di bezel layar bagian bawah dan juga font-font keyboard yang berwarna putih serta stiker-stiker yang menempel di area palm rest-nya. Oh ya, ada juga sebenarnya exhaust ventilation di dekat dari engsel layar juga nih di bagian sebelah kanan. Next, di sisi bawahnya tampilannya juga sama aja kayak di bagian dalamnya. Color tint hitam yang polos tanpa ada variasi warna yang lain. Dan di sini juga cuma ada 4 bump karet untuk kaki-kakinya dan juga 3 deret grill ventilasi sebagai jalur sirkulasi udara ke bagian internal laptop gaming ini. Kemudian untuk build quality-nya sendiri, Pichel memang agak sedikit kurang serak ya. Soalnya laptop gaming dengan dimensi 36,3 dikali 23,8 cm dan ketebalan 2,7 cm ini mayoritas menggunakan material dari bahan plastik polikarbonat. Ya, walaupun polikarbonat itu termasuk bahan yang kuat, tapi yang namanya plastik ya masih lumayan riskan lah, apalagi untuk laptop yang kayak begini gitu. Udah gitu, flexnya juga masih kelihatan banget di bagian display cover dan di area keyboardnya. Tapi pas Pichel cek lagi, ternyata area palm rest-nya ini tuh terbuat dari plat aluminium. Jadi untuk keseluruhan build quality-nya, ya agak kebantu dikit lah. Jadi more or less masih so-so lah. Nah, karena kontribusi dari dua bahan yang tadi, maka bobot laptop gaming ini tuh jadinya hanya sekitar 2,1 kg saja. Cuma emang kalau kita tenteng lama-lama, ya tetap aja masih akan kerasa pegel juga. Last but not least adalah tentang kelengkapan I/O port-nya, yang bisa kita temukan di sisi kiri dan kanan dari bodi laptop gaming ini. Mulai dari sisi sebelah kiri terdapat charging port, gigabit Ethernet port, 1 HDMI 2.1, 2 port USB Type-A 3.2 Gen 1, dan 1 port Thunderbolt 4. Sementara di sisi kanan terdapat 2 LED indikator untuk power dan juga charging status, 1 port 3,5 mm combo audio, dan 1 port USB Type-A 3.2 Gen 1, serta sebuah Kensington lock. Ya, secara port sih memang kita harus apresiasi. Sudah ada Thunderbolt 4-nya. Ya, memang port lain kayaknya udah mulai ketinggalan ya. Tapi port Thunderbolt 4 ini minimal agak ngebantu dikit lah, ngangkat ini secara overall. Apakah memang karena laptop ini dapat label budget gaming laptop ya, makanya portnya malahan agak dimundurin gitu speknya, tapi nggak tahu lah. Minimal 2 lah gitu Thunderbolt 4, bisa nggak sih kita nego sama Acer? Nah, di bagian layar laptop gaming ini sudah dilengkapi dengan layar IPS panel matte finish berukuran 15,6 inci yang memiliki aspek rasio 16:9 dengan resolusi 1920x1080 atau Full HD dengan refresh rate sebesar 144Hz.
Panel nanti diproduksi oleh Chimay Innolux dengan kode CMN1521 atau N156HRA-EA1 yang memiliki color depth 8 bit dengan color akurasi 42% DCI-B3, 62,7% sRGB, dan 43,4% Adobe RGB. Untuk tingkat kecerahan maksimumnya pun, panel ini mampu menghasilkan hingga 250 nits dengan kontras rasio 1000:1. To be honest, spek layarnya ini memang menurut Pichel kurang banget ya. Dan Pichel juga sangat tidak menyarankan laptop ini digunakan sebagai perangkat kerja industri kreatif, semacam kayak desain grafis ataupun video editing gitu. Ya, walaupun memang secara spek masih ngangkat, tapi color gambut ini pun juga menjadi kelemahan terbesarnya. Dan sayangnya lagi, setelah Pichel cek di settingan monitornya, display ini memang belum mendukung sama sekali teknologi yang bahkan kayak G-Sync, bahkan G-Sync kompatibel sekalipun juga enggak. Ya terus teman-teman akan bertanya gitu kan, gimana dong gitu kan? Ya nggak apa-apa, sebenarnya beberapa settingan game pasti udah ada settingan VSync ya. Kita tinggal nyalain aja dan memang gamenya sudah minim lah akan stuttering. Ya paling memang konsekuensinya FPS-nya bakal turun. Tapi more or less oke lah. Walaupun gitu Pichel ngeliat kayaknya ini adalah bagian yang kayaknya dia cut paling banyak deh. Karena laptop yang Pichel udah beli hampir 5 tahun yang lalu juga layarnya begini. Full HD 15,6 inci, 144 Hz. Ketahuan kalian pakai panel lama nih kayaknya nih. Kemudian sebagai bingkai layarnya, displaynya ini pun memiliki bezel yang terbilang tebal untuk laptop zaman now. Yaitu setebal 0,8 cm di sisi kiri dan kanan, 1,3 cm di sisi atas yang dilengkapi dengan webcam, dan 3,7 cm di bagian bawah yang berisi logo Nitro dengan silver finish. Layar ini juga nanti ditopang dengan dua engsel tebal di sisi kiri dan kanan yang dapat membuka sejauh 150 derajat dan akan mengangkat bodi laptopnya sebanyak 5 derajat atau setinggi 5 cm dari posisi awal laptopnya. Nah, di bagian input device, laptop gaming ini hanya dilengkapi dengan 2 input device standar dan tanpa adanya security input. Untuk keyboardnya sendiri, laptop ini menggunakan chiclet keyboard dengan keycap yang berukuran 1,5 cm, yaitu keyboard layout full QWERTY dan dengan tambahan number pad di sisi atas palm rest sebelah kanan. Tapi nggak seperti kebanyakan laptop gaming yang punya backlight bling-bling, maka backlight keyboard pada laptop gaming ini hanya berwarna putih dengan 2 tingkat kecerahan saja yang biasa bisa kita atur dengan trigger tombol F11. Sementara untuk typing feel yang Pichel dapatkan saat pengetesan, travel distance-nya memang cuma 1,6 mm. Jadi ini kerasa deket dan untungnya nggak kerasa keras ya. Dan nyaman-nyaman aja kita pakai dalam tempo ngetik cepet gitu tuh masih aman sih. Dan juga untuk typing sound yang dihasilkan ini masih tergolong acceptable. Walaupun masih ada suara cetek-ceteknya sedikit, tapi ya masih oke lah dibandingkan dengan laptop kebanyakan. Berikut ini deh, Pichel tampilkan contoh suara feedback dari keyboardnya. Check this out. Input device kedua yaitu touchpad yang berukuran 12,7 x 7,8 cm yang diposisikan menjorok ke sebelah kiri yang memudahkan akses pada number pad untuk keyboardnya. Touchpad ini nanti menggunakan warna yang sama dengan warna bodi laptopnya. Hanya saja permukaannya dibuat lebih halus dan dibuat lebih rendah sedikit dari permukaan palm rest-nya. Dan karena permukaan yang halus dan lebar, membuat penggunaan touchpad ini jadi lebih smooth saat kita lakukan kayak smart gesture gitu. Tapi kalau memang nggak perlu amat, maka touchpad ini bisa kita nonaktifkan menggunakan shortcut tombol F10. Nah, kalau untuk clicking sound-nya, suaranya memang masih oke di telinga Pichel. Cuma pas Pichel klik begitu, entah kenapa touchpad-nya ini tuh kerasa kayak murahan gitu ya. Ini build quality-nya berasa kayak bergetar gitu ya. Ya udah deh, daripada teman-teman penasaran, ini Pichel tampilkan contoh suara feedback dari touchpad-nya. Check this out. Di bagian performa, laptop gaming ini nanti dilengkapi dengan prosesor Intel Core i5 13420H dengan litografi Intel 7 yang menggunakan 2 jenis inti, yaitu Performance Core dengan 4 core 8 thread dan Efficient Core dengan 4 core 4 thread, sehingga secara total menjadi 12 thread. Prosesor ini juga memiliki base clock 2,6 GHz dengan P-Core Maximum Turbo 4,6 GHz dan Efficient Core Maximum Turbo 3,6 GHz. Serta untuk prosesornya sendiri memiliki base power sebesar 45 Watt dan max TDP hingga 95 Watt. Kemudian pada bagian memori pun, laptop gaming ini memiliki RAM sebesar 8 GB DDR2 channel 5,2 GHz
yang juga dilengkapi dengan operating system Windows 11 Home Single Language dengan build number 22631.2861 atau build number Windows paling akhir pada saat video ini kita buat. Dan sebagai booster performance, maka laptop gaming ini dilengkapi dengan aplikasi NitroSense yang bisa kita panggil dari menu Windows ataupun via tombol dedicated yang ada di keyboard laptopnya. Di aplikasi nanti kita diberikan 3 skenario profile, yaitu daily use, gaming, dan juga quiet occasion. Dan Pichel akan gunakan profile gaming ini selama synthetic benchmark hingga kepada game test yang menggunakan performance mode dan juga maximum fan setting. Cuma supaya profile ini tetap aktif, maka laptop harus selalu terhubung nih kepada adaptor listrik. Udah gitu suara kipasnya memang langsung kayak pesawat tempur. Kenceng banget, dan memang ini ciri khas dari Nitro tuh pasti begini deh. Tapi ya gimana ya, demi performance ya udahlah berisik dikit nggak apa-apa lah, atau ada headset gitu ya kan. Kalau mau lihat headset, ada guys, playlistnya di sini. Kita mulai testing pertama dengan Cinebench R23, dan dalam satu kali pengujian menghasilkan skor 11.425 poin untuk CPU multicore dan 1.711 untuk CPU single core, sehingga MP ratio sebesar 6,68 kali. Next di Cinebench R20 dalam 3 kali pengujian, maka skor yang didapat rata-rata adalah 4.252 poin, dan buat yang penasaran, ini dia perbandingan dengan laptop dan PC yang Pichel pernah review. Untuk tes 3D rendering BMW di Blender, laptop gaming ini menyelesaikan 1 frame dalam 3 kali pengujian dengan waktu rata-rata 3 menit 31 detik untuk CPU test dan 26 detik untuk GPU test. Ini dia perbandingan dengan laptop dan PC yang Pichel pernah review. Untuk tes rendering Pichel Parameter Benchmark di Adobe Premiere, maka laptop ini berhasil menerima project 15 klip 4K dengan format H264 dan juga preset quality 4K dalam waktu 6 menit 41 detik. Ini dia perbandingan dengan laptop dan PC yang Pichel pernah review. Untuk PC Mark 10, sebagai gambaran overall performa dari laptop gaming ini, skor yang didapat adalah 10.894 untuk esensial, 9.327 untuk productivity, dan 8.147 untuk digital content creation. Sehingga secara rata-rata, laptop ini mendapatkan skor 6.731. Ini dia perbandingan dengan laptop dan PC yang Pichel pernah review. Beralih ke bagian grafis, laptop gaming ini nanti dilengkapi dengan integrated GPU yaitu Intel UHD Graphics Xe G4 48EUS yang jelas terdiri dari 48 execution unit yang terdiri dari 384 shading units dan frekuensi di 1,4 GHz dan masih memiliki arsitektur generasi ke-11 Ice Lake dan sharing memory sebesar 1 GB. Selain itu juga ada discrete GPU NVIDIA GeForce RTX 4050 laptop yang memiliki spesifikasi 2560 CUDA cores, 80 AI cores, 20 RT cores, dan bekerja di base clock 1,61 GHz yang bisa di-boost clock hingga 2,37 GHz. Serta GPU ini memiliki TGP up to 75 Watt dan dedicated memory sebesar 6 GB GDDR6. Dan kita tes GPU-nya menggunakan 3D Mark Time Spy. Dan untuk integrated GPU-nya mendapatkan skor 949 untuk grafik dan 7125 untuk CPU. Sehingga rata-rata skornya adalah 1090 poin. Sementara untuk discrete GPU-nya, grafiknya mendapatkan skor 8245 dan CPU skor sebesar 8529. Sehingga rata-rata skornya adalah 8286. Ini dia perbandingan dengan laptop dan PC yang saya pernah review.
Selanjutnya kita langsung tes mempergunakan serangkaian game seperti biasa. Dan berhubung ini adalah laptop gaming, ya nggak mungkin lah ya kan kita kasih santai. Kita geber langsung ya guys. Dan jadinya, Pical set semua gaming tuh mentok ke rata kanan. Tapi tetap ya, kita gunakan gaming profile dan juga power kita tetap hubungi kepada arus listrik dan ditemani dengan suara hembusan knalpot laptopnya yang memang sepoi-sepoi ngegas kayak berasa anak-anak yang itu tuh pakai knalpot bobokan tuh. Dan untuk game pertama yaitu GTA 5 dengan native resolution dan juga setting very high, average frame rate di 127,1, maksimum 166,9 dan minimum 76,9 fps. CS2 native resolution setting very high, average frame rate di 192,1, maksimum 238,7 dan minimum 75,9 fps. Dota 2 native resolution dan setting best looking, average frame rate di 92,2 hingga maksimum 182,5 dan minimum 63,7 fps. Untuk FIFA 22 native resolution dan juga setting ultra, average frame rate di 223 dengan maksimum 253,3 dan minimum 49,8 fps. The Sims 4 native resolution dan juga setting ultra, average frame rate di 141,5 dengan maksimum 183,2 dan minimum 3,7 fps. Untuk Cyberpunk 2077 native resolution dan juga setting ray tracing ultra, average frame rate di 43,5, maksimum 48,9 dan minimum 36,7 fps. Need for Speed Unbound native resolution dan juga setting ultra, average frame rate di 68,8 dengan maksimum 85,8 dan minimum 36,7 fps. Untuk Valorant native resolution dan juga setting high, average frame rate di 247,4 dengan maksimum 300,4 dan minimum 162,8 fps. Terakhir untuk Genshin Impact dengan native resolution dan juga setting high, average frame rate di 90,1 dengan maksimum 124,3 dan minimum 66,2 fps. Kemudian bagian storage, laptop game ini menggunakan SSD NVMe 512GB dari Western Digital PCSN 740 yang menggunakan interface PCIe 4.0. Dan untuk kecepatan storage-nya via Crystal Disk Mark, maka untuk sequential 1 MB dengan 8 tas 1 thread sebesar 4,8 GB per second untuk membaca data dan 3,8 GB per second untuk menulis data. Sedangkan untuk urusan data kecil random 4 KB dengan 1 tas 1 thread ada di 87,3 MB per second untuk membaca data dan 299,8 MB per second untuk menulis data. Secara performa sih power laptop ini memang sebenarnya oke. Apalagi mengingat RAM-nya cuma 8 GB guys. Ya ini kayaknya bener-bener terlambat ya waktu pembagian RAM. Karena cuma dikasih 8. Tapi walaupun begitu, result point yang dihasilkan ini masih termasuk level mid to high. Lalu, untuk mengimbangi akan performanya, memang laptop game ini nanti dilengkapi dengan sepasang kipas yang terhubung dengan 3 buah heat pipe tembaga yang bertugas menarik udara panas dari chip CPU dan juga GPU-nya, lalu diembuskan melalui 3 ventilasi exhaust yang ada di kanan, kiri, dan juga di area engsel layar sebelah kanan. Dan untuk kita uji kemampuan coolingnya, maka laptop gaming ini kita tes dalam ruangan ber-AC dengan suhu ruangan sekitar 18 hingga 22 derajat Celcius dan laptopnya Pical ubah kepada profile daily use, yang kemudian nanti Pical akan set kepada profile game pada saat stress test nantinya. Nah, oleh karena itu, maka laptop ini selama pengetesan temperatur kita tetap hubungkan kepada arus listrik. Dan dalam keadaan idle, laptop ini berada di range CPU usage 2,5% dengan temperatur 49 derajat Celcius dengan daya 17 watt dan frekuensi yang berada di 1,8 GHz yang spike berkali-kali hingga ke angka 3,8 GHz. Kemudian saat kita stress test dengan idle 4, maka powernya sempat naik hingga ke 60 watt, CPU frekuensi 3,8 GHz dan temperatur yang menyentuh 94 derajat Celcius. Pergerakannya nanti memang nggak lama, karena sekitar 1 menit, CPU-nya langsung mengalami throttling dan powernya drop hingga ke 44 watt, yang suhunya juga turun ke 75 derajat Celcius, yang diiringi juga dengan frekuensinya drop ke 3,2 GHz. Tapi yang sampai di situ aja, karena menjelang menit kelima dari stress test, maka powernya drop lagi ke level 32 watt, sementara suhu dan frekuensinya naik turun dengan average point di 87 derajat Celcius dan frekuensi di 3,7 GHz. Hingga ke menit ke-10, maka stress test seluruhnya itu tuh serentak naik turun dan terlihat tidak stabil secara pergerakan. Lalu di menit ke-11 stress test, maka Pical set laptopnya ke gaming profile. Dan suhu serta powernya melonjak di angka 82 derajat Celcius dan juga dibuatnya tuh di 53 watt. Sementara frekuensinya ada di level 3,3 GHz. Selanjutnya Pical coba monitoring selama 10 menit lagi dan grafik powernya cenderung lebih stabil di angka 55 watt. Sementara suhunya masih naik turun juga di 81,3 derajat dengan titik tertinggi di 93 derajat Celcius, begitu juga dengan frekuensinya yang berada di level 3,7 GHz dengan titik tertinggi di 3,9 GHz. Setelah itu, stress test Pical hentikan dengan final point di 84 derajat Celcius untuk suhu
55 watt untuk power, dan 3,8 GHz untuk frekuensi, dengan total durasi pengetesan selama 32 menit dan 34 detik. Kemudian untuk suhu bodi laptopnya pun dalam kondisi battery test modern office, maka setelah 1 jam pengetesan, suhu panasnya ini lebih terpusat di area engsel layarnya. Di titik ini panasnya rata-rata berada di 30,3 derajat, dengan maksimum di 38,9 dan minimum 24,7 derajat Celcius. Dan pada sisi bawah laptop, panasnya terfokus pada area grill ventilasi, yang juga berada di lokasi chip CPU dan juga GPU-nya. Di mana pada area ini panasnya rata-rata di 29,3 derajat, dengan maksimum 30,8 dan minimum 27,4 derajat Celcius. Selanjutnya di scanner kedua pada saat stress test, maka pada sisi atas titik panasnya masih terpusat di exhaust pada area engsel layar. Di mana pada area ini panasnya berada di rata-rata 32,3 derajat Celcius, dengan maksimum di 38,9 dan minimum di 24,6 derajat Celcius. Sementara pada sisi bawah laptop, panasnya masih terfokus pada area yang sama, di mana pada titik ini memiliki panas rata-rata 33,5 derajat, dengan maksimum 37,9 derajat dan minimum 29,5 derajat Celcius. Kemudian yang terakhir, Pichel ukur suhu permukaannya setelah kita lakukan gaming test selama sekitar 45 menitan. Pada sisi atas laptop, terfokus di area keyboard yang berada di atas lokasi chip CPU dan juga GPU-nya. Di area ini suhu harinya rata-rata di 32,3 derajat dengan maksimum di 35,1 dan minimum di 30,9 derajat Celcius. Lalu pada sisi bawah, titik panasnya juga masih sama dengan testing sebelumnya, di mana suhu rata-ratanya ada di 28,4 derajat dengan maksimum di 31,8 derajat dan minimum di 25,9 derajat Celcius. Secara manajemen suhu sih, Pichel lumayan takjub ya dengan laptop ini, karena suara kenceng kipasnya itu memang gimana ya, memberikan impact lah ya, yang berarti buat permukaan laptopnya tuh bener-bener jadi bikin lebih aman gitu ya, nggak kayak knalpot anak-anak ala itu, suara cepet kecepatan 20. Digempur pakai stress test maupun gaming, maka suhu permukaannya ini nggak pernah nyampe ataupun nyentuh 40 derajat Celcius. Ini keren sih. Buat laptopnya memang kurang gitu ya karena ya. Karena kalau udah teman-teman saksikan tadi, suhu prosesornya tuh saat stress test bisa sampai 90 derajat Celcius gitu. Jadi dalamnya panas, luarnya nggak terlalu panas. Ya mungkin nggak bisa keluar gitu ya. Walaupun T-junction dari prosesornya bisa sampai 100 derajat Celcius, ya tapi tetap aja ya kan. Cooling sistemnya masih kurang bisa mumpuni lah ngeredam akan suhu panas internalnya. Jadi mau nggak mau, ya kalau mau kita bantu pakai cooling pad lah, biar bantu dalemannya lebih efektif gitu. Nah, di bagian audio, maka laptop ini memiliki sepasang stereo speaker yang terletak di sisi kanan dan kiri pada bagian bawah laptop ini, di mana ini sudah mendapatkan tuning dari DTS:X Ultra. Output suaranya ini kenceng, bener-bener kenceng banget, dan nggak kerasa kering ataupun flat begitu. Dan speakernya ini juga cocok banget buat game-game genre kayak FPS gitu. Karena suara-suara langkah kaki dan juga tembakan-tembakan dari musuh tuh kedengeran dengan jelas banget. Tapi untuk game-game yang lain juga tuh masih kedengeran oke lah. Karena level suaranya masih acceptable banget. Dan juga saat kita uji di volume maksimum, maka speakernya dapat menghasilkan suara rata-rata 93,2 desibel dengan maksimum hingga 99,2 desibel. Buat yang penasaran, ini dia contoh audio dari speaker laptop ini. Check this out. Sementara pada bagian webcam, maka laptop ini memiliki sebuah webcam dengan resolusi 0,9 megapiksel yang dapat merekam video HD 720p 30 fps atau foto sebesar 1080 x 720 piksel. Kualitas gambarnya ya gitulah, kurang banget sebenarnya. Apalagi kalau di tempat yang nggak ada mataharinya. Di sini matahari udah pada tutup bukannya? Oke. Ditambah lagi kameranya ini juga nggak punya privacy cover, jadi memang secara fitur ala kadarnya banget sih ini. Kurang secure lah juga. Tapi untungnya mic-nya bisa kita mute dengan mudah melalui shortcut tombol F4. Jadi daripada penasaran, langsung aja deh. Ini dia contoh hasil video dari webcamnya. Check this out. Ya, ini dia hasil pengetesan dari kamera laptop Acer Nitro V15 AV1551, teman-teman. Ini menggunakan setupnya 0,9 megapiksel atau 1280 x 720p 30 fps. Ya, seperti biasa hasilnya tidak terlalu bagus karena ini jalur lagi ada dalam ruangan dan ada softbox di sini. Ya,
Ya, softbox di sini, kanan kiri juga ada softbox dan masih kelihatan banyak noise-nya di sini. Padahal ya di luar juga lagi terang, tapi kalau lagi nggak mau musik di luar, panas banget soalnya. Nah, ini gimana teman-teman ya? Selalu begitu ya laptop gaming, tapi settingannya kayak kurang gitu buat di kameranya. Ya, tapi yang penting ada lah ya. Di kanan kiri lensa kameranya juga ada lubang mikrofon, jadi harusnya suara jorok ketangkap dengan bagus ya. Nah, itu ya teman-teman. Thank you. Selanjutnya di bagian konektivitas, maka laptop game ini dilengkapi dengan Wi-Fi chip MediaTek MT7922 yang support Wi-Fi 6 802.11ax dan Bluetooth versi 5.2 serta support dual frekuensi yaitu 2,4 dan juga 5 GHz. Sementara untuk koneksi LAN-nya pun laptop game ini sudah menyediakan Ethernet port yang menggunakan chip dari Realtek Semiconductor dengan kode RTL8168/8111 yang memiliki maksimum speed sebesar 1 gigabit per second. Lanjut ke bagian baterai, maka laptop ini menggunakan baterai lithium-ion dengan kode AP21D8M berkapasitas 57.480 mWh. Dalam pengujian baterai menggunakan PC Park 10 dengan scatter mode office, full brightness dan juga daily use profile dan tanpa discrete GPU, maka laptop gaming ini dapat bertahan selama 5 jam 14 menit dari 100 hingga 6% baterainya. Ini masih tergolong lumayan loh. Laptop gaming ini bisa bertahan 5 jam nggak ketemu colokan. Biasanya kan paling lama 2 jam gitu laptop gaming ya kan. Ini mantap, gokil. Tapi dengan catatan GPU dari discrete-nya harus dimatiin guys. Oke. Nah, terus kalau kita gunakan mode gaming, full brightness dan juga daily use profile, serta kita gunakan atau kita aktifkan tuh discrete GPU-nya, maka laptop gaming ini hanya bisa bertahan selama 1 jam 42 menit. Dari 100 hingga 6% baterainya. Fix, ini baterainya memang tergolong agak badak lah. 1 jaman lebih masih oke lah ya. Walaupun ya kalau bisa 2,5 lah. Kayaknya jarang banget sih laptop gaming bisa di atas 2 jam gitu ya. Tapi ya oke lah, masih bisa main 1 jam sekian, oke lah itu main berapa balapan gitu ya kan. Dan nanti untuk pengisian dayanya, maka laptop ini dibekali dengan charger yang memiliki output maksimum 19,5 volt dan 6,9 ampere atau setara dengan 135 watt. Dalam pengisian dayanya dari 6 hingga 100% membutuhkan waktu hanya 1 jam 42 menit dalam kondisi layar laptop hidup, medium brightness, daily use profile, dan sedang tidak digunakan. Dan seperti biasa kita juga tes nih, karena udah ada Thunderbolt 4-nya, kita tes juga dong charging menggunakan port Thunderbolt 4-nya. Dan kita pakai charger USB Type-C 20 volt 3,25 ampere atau setara dengan 65 watt. Dan di sini dia membutuhkan waktu selama 1 jam 41 menit dari 5% hingga 100% kapasitas baterainya. Ini sebenarnya kocak sih. Chargernya 135 watt itu bisa beda tipis sama charger yang 65 watt. Ini sungguh sebuah misteri. Tapi bisa jadi pada waktu charger 135 watt itu mungkin frekuensinya bisa jadi lebih tinggi gitu ya. Itu kita harus lihat lebih dalam lagi sih. Nah, terakhir di bagian upgrade, maka laptop gaming ini masih memberikan opsi upgrade baik di sisi storage dan juga memorinya. Mulai di storage, laptop gaming ini menyediakan 2 port NVMe, yang salah satunya sudah terisi dengan modul NVMe PCIe 4.0 dengan kapasitas 512 GB. Dan kemudian opsi upgrade yang ditawarkan ya kita bisa tambahin ke satu modul NVMe yang kosong untuk menggandakan kapasitas storage-nya. Sementara di bagian memori, laptop gaming ini memiliki sepasang slot SODIMM DDR5 yang salah satu slotnya sudah terisi dengan sekeping modul SODIMM DDR5 dengan kapasitas 8 GB. Opsi upgrade-nya jelas lah, teman-teman bisa tambahin satu keping lagi dengan kapasitas, tipe, spek, frekuensi, kalau bisa merek yang sama, biar bandwidth dan kapasitas dari RAM-nya bisa nambah lebih gede. Minimal bisa lebih cepet lah gitu ya, mau loading segala macam harusnya lebih oke. Atau kalau memang ada dana lebih sekalian, langsung aja deh upgrade kapasitas yang lebih tinggi. Pakai masing-masing 32, jadi total RAM-nya 64 GB. Bebas saja. Selama ada duit, bebas saja. Tapi saya yakin tidak semudah itu Ferguson. Karena kalau kalian beli yang i5, nggak mungkin kalian naikin jadi 64. Selebihnya sih nggak ada lagi opsi upgrade untuk laptop ini. Overall, menurut teman pribadi Pichel, laptop Acer Nitro V15 dengan kode ANV15-51 adalah laptop gaming yang bisa jadi gadget andalan teman-teman sekalian yang lagi pengen punya laptop gaming yang kenceng tapi dananya tuh agak tergolong mepet gitu. Dan ini kayaknya saran pertama Pichel semenjak channel ini dibuka ya. Kalau teman-teman sudah punya laptop ini, mending laptop ini dipakai buat main game aja. Kapan lagi tuh coba? Nggak pernah kita kasih di game gitu ya. Ya sekali-sekali dipakai buat kerjaan office gitu masih aman lah. Kenapa begitu? Ya karena ngingat kelemahannya di bagian layar. Sekali lagi, ini laptop bukan ditujukan buat jadi alat tempur desain grafis. Bukan karena laptopnya ampas.
layarnya yang ampas. Kasian aja gitu. Udah capek-capek desain pas dicetak warnanya lari semua gitu kan. Dimarahin bos, kenapa warnanya beda ini dari briefing gitu kan. Iya bos, laptop saya pakai spek layarnya yang udah 4 tahun yang lalu bos gitu kan. Gak mungkin, Anda langsung dipecat Anda. Lagi susah cari kerja zaman sekarang guys. Terus kalau kayak gitu gimana dong? Dengan kelemahan yang tadi, harusnya harganya bisa lebih miring gitu ya. Nah, tenang aja teman-teman. Kalau menurut situs resmi Acer Indonesia, laptop game ini nanti dibanderol mulai dari harga 14 jutaan untuk spek yang Pichel review kali ini. Hah? 14 jutaan? Ini pas banget nih, karena Pichel di video I.O. PC kemarin kan udah sempat bilang ya, 14 jutaan mah mending beli laptop aja. Nah, ini dia nih. Langsung kita jawab ya kan. Pas banget nih, 14 jutaan dapat laptop, gaming pula, udah pakai Intel generasi ke-13, pakai lagi RTX 4050 laptop. Ini menang banyak, beneran. Mending ini aja. Tapi I.O. juga kalau kalian mau beli ya terserah sih. Mungkin buat orang tua, gitu, silakan. Dan nanti kalau teman-teman yang mungkin berminat dengan produk ini atau mencek produknya, bisa cek di deskripsi yang Pichel tulis di bawah ini. Jangan lupa juga untuk like video ini, plus kunjungi sosial media dari Pichel Techno dan Pichel Media Group, yaitu Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, serta website kita, yaitu pichelmediagroup.com. Jangan lupa juga kunjungi berita channel kita di bawah Pichel Media Group, yaitu Pichel Main Game yang bahas game konsol. Pichel bentar lagi mau rilis video, sabar dulu ya guys. Ada yang baru, Pokidi RGB 30, sabar. Kemudian ada PMG Fams yang bahas vlog aktivitas Pichel dan keluarga. Dimana Pichel baru habis liburan dari Toraja, tungguin vlognya, panjang banget guys. Vlog terpanjang kita seumur sejarah PMG Fams. Serta Pichel Toys Time yang bahas soal mainan. Pichel juga udah ada role-nya, tapi belum sempat edit guys. Maklum, hidup dua dunia. Karyawan dan juga YouTuber. Jangan lupa yang penting di-subscribe, awas ya. Jadi itu dia video kali ini. Thank you guys for watching. I'll see you in the next video. Bye-bye. Mana laptopnya? Sudah kita depak dibandingkan dengan I.O.-nya kan? Nah, ini guys. Ada guys laptopnya guys. Mending ini guys daripada I.O. kemarin. Dah, mau beli? Kita jual deh. 16 juta. Selamat.